Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. In the name of Allah, most gracious, most merciful, praise be to Allah, Lord of the universe, and peace and praise be upon His final prophet and messenger, Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada teman-temanku semuanya, sedulur-sedulur sebangsa, setanah air, sejauh semanusia. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan rasa syukur ya, dengan mengucap seutama-utama doa, yakni Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bersua di dalam suasana cinta. Walau kita berjarak, engkau di sana, aku di sini, kemah tubuh berbeda tempat, tetapi karena cinta jiwa menyatu. Inilah yang menjadi ruang bagi kita semuanya untuk mereguk cahaya, dan cahaya itu akan menerangi hati, dan mata hati kita akan melihat pesona-pesona, keindahan-keindahan nilai, keindahan-keindahan orkestra warna, bentuk, dan rupa, karena kita landasi dengan pandangan cinta. Teman-teman semuanya, di ruang ini yang saya sebut ruang cinta, akan saya bacakan sebait puisi dari Syekh Maulana Jalaluddin Rumi yang menyatakan, datanglah datang siapapun dirimu untuk kembali. Datanglah datang siapapun dirimu, walau engkau membawa 1000 luka yang tak terobati. Datanglah datang siapapun dirimu, walau engkau membawa 1000 janji yang tak tertepati. Datanglah datang siapapun dirimu, walau engkau peragu, walau engkau tanpa saksi, walau engkau pencari. Datanglah datang untuk kembali. Di sini samudra raya cinta menanti. Ya, tentu menanti di sini di ruang channel saya ini ya, yakni channel Kiai Budi atau Kiai Budi Channel. Dan kami harapkan teman-teman semuanya, saudara-saudara sebangsa, setanah air, juga semanusia itu tadi, untuk memberikan like dan subscribe yang saya sebut menjadi sedekah bagi kami, juga sedekah bagi kehidupan, dan tentu hanya bermodal nutul saja dengan mereguk apa yang saya suguhkan, mencercap cinta yang saya suguhkan, dan itu sudah menjadi bagian dari
process of giving di dalam kehidupan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan salam hormat saya di dalam masyarakat media sosial ini. Tentu teman-teman semuanya, kalau kita masuk ke ruang Kiai Budi Channel atau channel Kiai Budi ini, kita akan selancar memahami cinta, karena cinta itu suci dan abadi dan tak akan lekang oleh situasi dan kondisi, dan cinta akan merambah ke dalam segi-segi kehidupan. Cuman syaratnya kita harus apresiasi dengan cara berlandaskan atas hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung nawaitu kita. Juga ada hadis qudsi yang menyatakan ana inda dhonni abdi bi. Aku, kata Allah, tergantung prasangka hambaku kepada aku. Jadi semuanya bersumber dari sejauh mana apresiasi kita terhadap hal tersebut. Maka hal ini saya hubungkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima dua ayat ini sambil menangis sesenggukan, terseduh-seduh sampai jenggotnya basah oleh air mata, ikat pinggangnya, juga tempat sujudnya. Dan di situ Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat, malam ini aku menerima dua ayat. Kalau orang tidak memahami dua ayat ini, sungguh akan celaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina azabannar. Di dalam surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Yang artinya, sesungguhnya di dalam ciptaan Allah langit dan bumi serta pergantian siang dan malam hari, sungguh ada tanda-tanda bagi yang cerdik cendekia. Siapa yang cerdik cendekia itu? Yakni orang yang ingat Allah ketika berdiri, ingat Allah ketika duduk, ingat Allah ketika berbaring. Nah, caranya ingat, mereka semuanya bertafakur atas ciptaan Allah, langit dan bumi serta pergantian siang dan malam hari. Ketika tafakur terhadap apa yang ada, maka menetes sebuah doa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak ada yang kau cipta ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, sungguh. Subhanak faqina azabannar. Maha suci engkau dan jauhkan kami dari api neraka. Teman-teman semuanya, saudara-saudara sekalian, kajian ini sebagai pembuka bagi Kiai Budi Channel ya. Untuk teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat datang, sugeng rawuh, welcome di channel Kiai Budi atau Kiai Budi Channel ini. Dan kembali saya berharap teman-teman sekalian untuk memberikan like dan subscribe di dalam ruang cinta ini. Bila kita runut
kehidupan ini tanpa cinta membeku, sepi dan hampa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri diutus oleh Allah lihidayatin nas wali sa'adatin nas, untuk petunjuk manusia dan kebahagiaan manusia, tentu secara universal. Sehingga Mbah Hasyim Asy'ari sendiri melandasi kita semua sebagai orang muslim, sebagai bangsa dan sebagai penduduk dunia membangun 3 ukhuwah. Ukhuwah diniyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah diniyah tentu kita di dalam satu agama jangan saling bentrok, bertengkar. Kemudian kita meningkat walau beda agama, tetapi kita ikat dalam satu nusa, satu bangsa. Jangan bertengkar, jangan bentrok dan saling membunuh. Dan kita melebar lebih jauh adalah ukhuwah basyariyah. Walau beda bangsa, walau beda negara, tetapi kita satu manusia. One heart, dari anak keturunan yang sama. Nabiullah Adam alaihissalam dan Ibu Hawa. Tentu membahas ini akan menjadikan dunia lebih terasa damai, tentram, dan rukun. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tiada kami mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Makna rahmat tiada lain adalah cinta. Sehingga yang dibicarakan Nabi kita Muhammad SAW selalu berkaitan dengan rahmat, dengan cinta. Satu misal, ya, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang hatinya penuh cinta akan disayang oleh Allah yang maha cinta. Ada lagi yang pendek juga, la yurham man la yarham. Jadi orang yang tidak mencintai tidak akan dicintai. La yurham man la yarham, tidak akan dicintai bagi orang yang tidak mencintai. Ada lagi berkaitan dengan cinta yang lebih panjang, yakni khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang lebih bermanfaat bagi sesamanya. Berkaitan dengan anfa'uhum linnas, Islam selalu mengajarkan proses of giving, sedekah, 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 sampai Nabi menyatakan kullu ma'rufin, sedekah. Setiap perkara yang ma'ruf, ma'ruf itu perkara yang menurut syariat benar kita lakukan, maka itu bagian dari sedekah. Dan banyak cakupannya, dari mulai menyingkirkan duri dari jalan sampai afdalul dzikri la ilaha illallah. Ini cabang-cabangnya iman ada 70 lebih. Yang paling ringan menyingkirkan duri tadi, yang paling afdal adalah kalimah la ilaha illallah. Lesan ringan mengucapkan, tetapi berat di dalam mizan, timbangan di hari kemudian. Teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, kita lanjut ini berkaitan dengan anfa'uhum linnas. Ahabbun nas ilallahi azza wa jalla, ujungnya sama, anfa'uhum linnas. Orang yang lebih dicintai Allah itu orang yang hidupnya lebih bermanfaat bagi sesamanya. Soal amal yang dilakukan juga sama. Ahabul a'mal ilallahi azza wa jalla sururan yadkhuluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah tindakan yang ketika diselesaikan menggembirakan hati saudara. Dan ini semuanya bermuara kepada cinta. Sehingga siapapun yang akan menyaksikan
apa yang tersuguhkan melalui Kiai Budi Channel ini nanti akan mencercap rasa cinta itu yang menyentuh hati siapapun, terlepas dari perbedaan kelompok atau faham atau bangsa, karena cinta itu Allah sendiri yang maha cinta dan sifatnya universal, siapapun bisa menikmati. Sebagaimana keindahan yang menyatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu indah dan senang kepada keindahan. Siapapun seniman itu adalah orang yang patut dihormati sepenuh hati, karena merekalah orang yang menurunkan keindahan Tuhan di bumi melalui apa? Melalui seni dengan segala cabang-cabangnya. Dan seni itu sifatnya adalah universal. Teman-teman sekalian, kalau sudah sampai pada ruang seperti itu, hidup ini akan menemukan kesegaran setiap waktu dalam pandangan, pendengaran, terus perenungan, terus pengenangan, ya, kenangan indah. Juga dalam aroma, rasa, semuanya akan menunjukkan ujung Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang kau cipta ini dengan sia-sia. Kalau begitu berkaitan dengan nawaitu, berkaitan dengan semua tergantung prasangka. Semua ini enak atau tidak enak bukan terletak kepada barangnya, tetapi tergantung apresiasi kita. Satu misal kita lauk keluban lah, atau urap, itu orang mungkin bisa saja mengatakan rumput itu dimakan, tetapi bagi pecinta yang mengenang bahwa tumbuhan itu bersumber dari turunnya hujan dari langit, maka bagi pandangan hati yang mengenang, walau lauk, urap atau keluban itu dipandang ini bunga surga yang dikirimkan Tuhan dari langit. Juga berkaitan yang terdekat dengan kita, urusan rumah tangga, istri atau suami, ganteng atau cantik, itu bukan tolok ukurnya orang lain, namun kita sendiri yang harus apresiasi. Mungkin bagi orang lain istri kita tidak cantik. Tidak cantik itu kan bagimu, ia adalah bidadari dalam pandangan hatiku yang mencintai. Nah, disitulah saya mulai tunjukkan bahwa everything in the world, apapun yang ada di bumi ini, pesona yang tidak boleh disia-siakan. Siapapun yang meremeh-remehkan, yang menghina-hina, yang memperolok-olok, sampai tega-teganya nterakak-nterakake, sampai tega-teganya menghina pihak-pihak kelompok, pihak siapapun, itu artinya dia tidak paham secara holistik, tidak paham secara penuh, secara jangkep. Ya, dan di situ akan lahir disintegrasi baik di dalam diri, kemudian di dalam masyarakat. Teman-teman sekalian, ini sebagai salam pembuka, sebagai salam ucapan selamat datang, Sugeng Rawuh di Kiai Budi Channel atau channel Kiai Budi, untuk bersama-sama menikmati kehidupan yang penuh dengan cinta. Memang cinta setiap kita harus memiliki, karena cinta bisa mengubah segalanya, kata Syekh Rumi. Misalnya kita tidak jauh-jauh, ibu kita sendiri mengandung kita, melahirkan, merawat, menyusui, menjaga, membesarkan sampai dewasa. Itu repot, itu derita. Tetapi karena dilandasi dengan cinta itu tadi, cinta akan memusnahkan derita. Dan kalau kita rinci teman-teman, jauh jadi dekat oleh cinta, berat jadi ringan oleh cinta, ruwet menjadi terurai oleh cinta. Apalagi kita cari penjara
itu pun bagi pecinta bisa menjadi kedai mawar. Batu yang bergerigi dalam pecinta menjadi cindera mata. Duri saja bagi pecinta bisa terasa roti. Apalagi kita cari, bahkan pada puncaknya raja dengan hati penuh cinta berani menjadi sahaya yang melayani rakyatnya. Betapa dahsyat itu cinta. Dan kita bermumajahah seperti ini, bertatap muka seperti ini, walau tadi saya sebut kita beda ruang tubuh kita, tetapi atas pandangan mata hati seperti itu, kita ini sejiwa. Deritamu adalah juga tangisku. Engkau yang terluka bisa berdarah padaku. Dan ini bagi bangsa Indonesia, negeri kita ini dikemas dalam sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Walau kita berbeda-beda, tetap satu jua. Ini sebenarnya pandangan tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Perkara apa yang bercerai-berai, yang beragam ini, bentuk, aroma dan rupa dipandang sebagai kesatuan. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik bersifat imanen atau transenden. Artinya Tuhan yang dekat. Bisa kita lihat melalui ayat-ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Tapi Tuhan yang tersembunyi dan misteri kita pandang secara transenden. Maka lafdzul jalalah Allah itu yang orang Jawa, orang Nusantara sering memanggil dengan jeritan, oh Allah, Allah, delala. Kemudian ada lagi wala, kalau takjub gitu ya. Ada lagi ladala, kalau sudah diingetin tapi dia enggak menurut. Nah terjadi peristiwa la dalah. Ada lagi lah yang paling pendek. Dan kalau menegur orang yang suprematif, kemaki, gembagus, kemayu, keminter dan sejenisnya, dumeh lah. Itu juga pakai jeritan ini. Allah, Allah. Dan ini bukan main-main. Lafdzul jalalah Allah itu asluhu walaha yalihu ilahan. Walaha yalihu ilahan maknanya dia yang dirindukan dan yang dicintai. Dicintai karena secara imanen begitu melayani kita ini. Di dalam semesta raya ini. Disebut rindu karena dia yang tersembunyi di balik tirai semesta. Semoga sebagai ucapan sugeng rawuh kepada semua saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Dan agama kita memberikan satu panduan untuk lihidayatin nas tadi. Dan orang-orang psikolog pun menyatakan demikian. Barat maju tapi rohanianya lepas. Timur Tengah kaya karena minyaknya tetapi tidak rukun. Dan di negeri kita ini alhamdulillah, walau maju, modernisme ada, tetap saja kita ini menjadi santri di Nusantara dan tetap ngaji, nyaket kiai, purun ya, ngelampai. Dan tetap rukun karena Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Maka melalui Kiai Budi Channel nanti akan banyak hal yang akan kita suguhkan kepada para pemirsa semuanya. Baik itu kuliner yang begitu melimpah rempahnya di seluruh Nusantara, baik itu bahasanya yang jumlahnya sampai 700 lebih di negeri kita, baik suku bangsanya yang ada 740 suku bangsa, dan budayanya yang tak terkira banyaknya. Sampai-sampai ada pengamat budaya di negeri barat menyatakan Indonesia ini adalah pewaris budaya terbanyak di dunia. Dan inilah ruang yang akan kita nikmati sepanjang teman-teman menyaksikan suguhan dari Kiai Budi Channel atau channel Kiai Budi. Demikian
Dan silahkan untuk teman-teman likes dan subscribe supaya selalu nyambung di antara kita dalam relaksasi, santai, dan tidak terlalu gembor-gembor. Syekh Rumi saja weleng berpesan, kalau berbisik saja cukup, kenapa kau teriak-teriak katanya. Jadi ini bagian dari suguhan saya kepada pertama agama, kedua bangsa, dan yang ketiga kemanusiaan. I love you full, I love you everybody, dan semoga kita bisa bertemu melalui ruang-ruang sunyi kita saat sepi, sunyi sendiri. Temuilah aku melalui Kiai Budi channel atau channel Kiai Budi ini. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu pada setiap episode-episode yang disuguhkan kepada saudara-saudara penjenengan semuanya. Sekian, sampai ketemu. Tetap semangat, ajib semuanya, jempol dalam kehidupanmu. Ini doa saya ini. Allahumma sugih. Dan I love you full. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.